Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di teknik permesinan. Ini area permesinan bubut dengan saya Suganda Sani. Saya pengampu teknik permesinan bubut. Nanti kita akan belajar di sini karena di teknik permesinan kita punya 11 mesin. 10 ada di area sini. Lalu kita punya satu lagi ada di pojok sebelah kanan saya. Satu mesin tersebut digunakan untuk produksi, jadi bersamaan dengan mesin CNC dan mesin yang lainnya. Oke, sebelumnya akan saya jelaskan kenapa kita punya beberapa mesin ya. Yang pertama ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 mesin ini kita mempunyai ukuran yang besar ya. Terus di sebelah sana ada 2 ukuran sedang, lalu sisanya kita punya mesin yang kecil. Kenapa kita gunakan ada yang besar, ada sedang, dan ada kecil? Karena itu berfungsi sebagai pembeda atau disesuaikan dengan pekerjaan yang akan kita gunakan. Untuk yang besar berarti pekerjaan dimensinya kita gunakan yang besar, sedangkan untuk yang sedang pekerjaan yang sedang. Lalu yang terakhir untuk mesin bubut yang kecil kita akan membuat part-part kecil. Contohnya bisa membuat baut, meskipun di bagian yang besar kita juga tetap bisa membuat baut. Oke, kita masuk ke permesinan. Ini merupakan mesin bubut. Saya contohkan bagian-bagian dari mesin bubut. Yang pertama ini ada cekam, lalu ini ada tool post, lalu ini ada tile stock. Lanjut, di sini ada eretan. Eretan di sini dibagi menjadi 3. Ini eretan memanjang, ini eretan melintang, lalu ini eretan atas. Nah, dari mesin bubut ini kita masukkan di sini ada motor yang akan menggerakkan. Lalu kita butuh yang namanya putaran mesin. Kalian nanti akan mengetahui bagaimana caranya memindahkan putaran, karena putaran sangat berpengaruh dari hasil pembubutan. Oke, mesin ini nanti kita bisa buat contohnya seperti ini. Di sini gambar kerja. Ini merupakan pekerjaan kelas 2. Seperti ini, kita nanti belajar tentang gambar. Lalu hasil yang digunakan atau hasil yang didapatkan adalah benda seperti ini. Paham ya? Oke. Setelah itu untuk membuat benda seperti ini ya, berarti kita memang harus mempunyai peralatan yang mendukung. Nah, peralatan yang ada di teknik permesinan sudah disediakan dalam bentuk box, rak. Kita sebut rak ya. Kita coba untuk unboxing satu persatu. Baik, di bagian atas sudah disediakan alat-alat potong. Yang pertama di sini ada pahat dibagi menjadi beberapa macam. Saya sebutkan di sini ada pahat rata, pahat facing, lalu ada pahat ulir, pahat alur, ada kartel, lalu ada bur. Yang nanti kamu bisa gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu selanjutnya di sini ada alat ukur. Alat ukur di sini kita gunakan ini yang namanya jangka sorong ya. Ketelitiannya 0,02. Untuk ketelitian yang lebih lanjut kita bisa gunakan yang namanya mikrometer seperti ini. Nanti di pelajaran alat ukur kamu bisa memahami. Lalu yang terakhir kita punya yang namanya rugos test. Rugos test ini fungsinya untuk mengukur dari hasil pembuatan kamu tingkat kehalusannya. Oke, itu tadi. Selanjutnya untuk rak yang ketiga, di sini kita siapkan yang namanya kunci cak berbagai macam sesuai dengan mesin yang ada. Jadi kunci cak tidak bisa universal. Jadi kita siapkan sesuai dengan ukuran, ada yang besar, medium ataupun kecil.
Oke, selanjutnya di sini ada alat untuk membuat ulir, bisa manual, ini juga bisa nanti kita masukkan ke mesin. Jadi mempermudah dalam pembuatan ulir, bisa ulir luar dan ulir dalam. Oke, selanjutnya ini namanya centerboard ya. Ya, nanti kamu bisa gunakan untuk membuat lubang. Lalu yang paling utama dalam pembubutan, selalu ingat kacamata. Kenapa? Karena ini alat untuk mendukung keselamatan kerja. Selain kacamata, kamu harus ingat harus pakai wear pack, lalu harus pakai sepatu, lalu harus memakai celana. Itu yang paling utama. Oke. Lalu yang terakhir, kita sediakan di sini ada yang namanya stamping. Fungsinya apa? Untuk memberikan tanda pada benda kerja yang sudah kita buat. Baik, itu saja dari saya untuk area kerja teknik permesinan bubut. Terima kasih, semoga bermanfaat.